Selamat datang Ibu, perkenalkan saya Didan Oni Elena yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Komang Bu. Ibu Komang. Umurnya berapa tahun Ibu Komang? 21 tahun. Alamatnya dari mana? Dari sisa Ibu. Ibu Komang sini sendiri? Iya. Gimana Ibu Komang, ada yang bisa saya bantu? Ini kan lagi hamil ini ya Bu, hamil muda. Oh iya. Terus saya tuh merasa di payudara saya tuh nyeri gitu Bu. Terus saya juga sering buang air kecil, terus juga sering mual, muntah gitu. Terus ini saya tuh cemas gitu loh Bu sama perubahannya yang terjadi dalam diri saya. Oh iya. Ini hamil pertama ya Bu? Iya. Udah berapa minggu sekarang? 8 minggu Bu. Oh 8 minggu. Iya. Sebelumnya Ibu Komang sudah pernah mendengar informasi atau mengetahui mengenai perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan? Belum Bu, hamil lagi pertama jadi saya belum paham. Iya. Perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan itu ada 3 ya Bu Komang ya. Yang pertama ada pada trimester pertama, terus yang kedua ada trimester kedua, terus yang ketiga ada trimester ketiga. Seperti itu. Nah, untuk perubahan dan adaptasi psikologi pada kehamilan trimester 1 itu yang pertama ketidakyakinan atau ketidakpastian. Ini biasanya dirasakan pada awal kehamilan. Ibu sering merasa tidak yakin dengan kehamilannya, terus takut untuk hamil seperti itu Bu Komang. Terus yang kedua ada ambivalen atau suatu konflik yang bersifat simultan seperti itu. Nah, seperti cinta dan benci, terus terhadap seseorang atau sesuatu. Namun, keadaan ini merupakan respon yang masih normal yang dialami setiap individu. Jadi, ketika akan memasuki suatu peran baru seperti itu. Jadi yang tadinya nggak hamil terus jadi hamil gitu kan. Jadi beradaptasi seperti itu ya Bu ya. Terus perubahan seksual. Nah, libido atau nafsu ya Bu Komang ya, atau gairah itu menurun karena takut untuk berhubungan seksual. Jadi enggan untuk melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena takut terjadi abortus atau keguguran seperti itu. Nah, terus fokus pada diri sendiri kebanyakan Bu Komang. Nah, ibu merasa janin merupakan bagian yang terpisah, yang tidak terpisahkan gitu dari dirinya, sehingga sebagian besar dari ibu banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur gitu Bu Komang. Nah, kalau untuk perubahan adaptasi pada psikologi trimester kedua sendiri itu ada fase pre-quickening dan fase post-quickening. Nah, fase pre-quickening itu atau sebelum merasakan adanya gerakan janin. Nah, itu biasanya ibu-ibu mengevaluasi segala aspek yang telah terjadi selama hamil. Terus menganalisa dan mengevaluasi kembali segala hubungan interpersonal gitu. Nah, kalau post-quickening atau setelah merasakan gerakan janin ya Bu Komang ya, itu biasanya identitas keibuannya makin dirasa. Terus fokus pada kehamilannya, terus pergerakan janin membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah makhluk yang hidup yang terpisah seperti itu, dan dirinya itu sehingga lebih fokus ke bayinya gitu Bu Komang. Nah, kalau untuk perubahan dan adaptasi psikologi pada trimester ketiga itu ada rasa tidak nyaman atau merasa dirinya jelek, terus gendut, terus rasa sedih berpisah dengan bayinya, kehilangan perhatian selama kehamilan gitu. Terus yang kedua ada perubahan emosional. Itu gembira campur takut ya Bu Komang ya, karena akan menghadapi proses persalinan seperti itu Bu Komang. Jadi yang ibu rasakan itu tadi yang kayak ketidakyakinan atau ketidakpastian ya Bu ya, karena masih awal-awal kehamilan gitu. Masih proses adaptasi. Gimana Bu Komang, udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Kalau begitu saya mau bertanya ya Bu Komang ya. Tadi perubahan adaptasi psikologi pada trimester kedua ada apa saja Bu Komang? Sebelum gerakan janin dirasakan, sama sesudah gerakan janin dirasakan. Iya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa datang ke sini kembali ya Bu Komang ya, atau bisa catat nomor WA saya, nanti bisa menghubungi saya lewat WA. Kalau itu terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, saya sudah paham sekarang. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya.